perancang belajar yang memberi fleksibilitas untuk merancang kurikulum operasional dan pembelajaran sesuai tingkat kemampuan peserta didik. Ya, ini yang mungkin nanti akan kental dengan merdeka belajarnya itu di sini, karena kita nanti akan eh, apa memiliki fleksibilitas ya, yang di kurikulum sebelumnya mungkin tidak banyak diberikan keleluasaan ini. Kemudian beberapa kebaruan yang ada di kurikulum Merdeka itu ada profil belajar Pancasila sebagai kompetensi umum dan karakter yang perlu ditanamkan. Kemudian adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini nanti masuk di kokurikuler. Kemudian disediakan platform PMM. Kemudian disediakan juga apa yang disebut sebagai CP atau capaian pembelajaran. Ini yang intrakurikuler untuk setiap fase. Kemudian di sini nanti guru ataupun pihak sekolah bisa merumuskan tujuan pembelajaran yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan sekolah. Ini fleksibilitasnya juga ada di sini, termasuk di operasional kurikulum operasional ya. Itu nanti ada semacam keleluasaan di situ. Kemudian yang cukup penting juga di kurikulum Merdeka ini adalah dianjurkannya pembelajaran sesuai tahap capaian atau teaching at the right level. Ini kalau di teknis itu, di tataran teknis bisa disebut sebagai pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Kemudian penguatan asesmen formatif, kemudian adanya contoh-contoh dan perangkat ajar yang sudah disediakan. Ya, ini secara umum ya. Saya mungkin akan percepat saja. Beberapa perbedaannya, ini kalau di kurikulum K13 ini kan ada KIKD, kemudian di kurikulum Merdeka ada CP dan ATP ya. Bedanya nanti akan kita lihat fleksibilitasnya juga ini ya. Kemudian yang lain periode capaiannya per fase, kalau yang dulu per tahun, kemudian strukturnya, kemudian pembelajaran dulu saintifik, sekarang ini pembelajaran berdiferensiasi tadi itu ya. Kemudian dalam perencanaan pembelajaran itu ada guru diarahkan memahami CP, kemudian merumuskan TP, kemudian menyusun alur tujuan pembelajaran atau ATP dan merancang pembelajarannya. Nanti kita lihat teknologi akan penting di bagian mana ya. Di sini ketika ada CP, tujuan pembelajaran ini dirancang dengan fleksibel. Guru bisa merancang tujuan-tujuan yang fleksibel, tapi harus mengacu ke CP ya. Nah, harapannya nanti kalau di fase tertentu gitu ya, fase awal gitu, sampai fase akhir, tujuan pembelajaran ini akan disusun kalau di K13 mungkin mirip dengan silabus gitu ya. Nanti disusun seperti ini sampai sehingga sampai fase akhir semua capaian ini bisa tercapai. Perbedaan di RPP sekarang ya. Kalau dulu RPP di K13 komponen minimumnya ini tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran, dan asesmen. Kalau yang sekarang itu ada tujuan pembelajaran, masih langkah pembelajaran, ada asesmen awal ya, asesmen awal atau asesmen diagnostik gitu ya, dan rencana asesmen akhir, kemudian media. Ya, media ini yang penting sehingga nanti kalau kita memanfaatkan teknologi, disinilah peran teknologi bisa menjadi sangat menjadi sangat krusial di sini, sehingga Bapak Ibu bisa memanfaatkan media berbasis teknologi dalam rangka untuk menyusun pembelajaran yang optimal di kurikulum ini ya. Ini kalau modul ajar secara umum komponennya seperti ini, minimum tadi itu ya, 4 tadi itu. Kemudian harapannya dalam rancangan pembelajaran itu, Bapak Ibu guru itu fokusnya ketika menyusun TP atau learning outcome atau learning objective itu benar-benar disusun dengan baik ya.
tujuan pembelajarannya. Karena apa? Karena tujuan belajar ini akan menjadi acuan penting setiap pembelajaran kita, ya. Kemudian asesmennya juga sesuai dengan tujuan pembelajaran dan aktivitasnya juga sesuai, sehingga ketiganya ini harus selaras. Nanti teknologinya juga akan membantu khususnya mungkin nanti di aktivitas pembelajarannya. Kemudian tadi kalau bicara diferensiasi, ya, salah satu yang ditekankan di kurikulum ini itu Bapak Ibu guru bisa melakukan diferensiasi di konten, proses, dan produk, gitu ya. Sehingga nanti di konten apa yang guru rencanakan untuk diajarkan di kontennya, kemudian bagaimana proses pembelajarannya, kemudian bagaimana asesmen dari konten itu ya, terutama nanti di produk ini. Kita bicara kemudian di teknologi pembelajaran ya. Teknologi pendidikan atau teknologi pembelajaran adalah kalau menurut AICTE ini studi dan praktek etis untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan menciptakan, menggunakan, dan mengelola proses dan sumber daya teknologi yang tepat. Rasionalnya ini kan menurut penelitian menunjukkan adanya gap pencapaian belajar pada peserta didik yang beragam, ya. Dan teknologi diharapkan menawarkan beragam tool atau alat yang membantu mengurangi gap tersebut. Kemudian rasional yang lain, teknologi menawarkan metode pembelajaran yang pembelajaran alternatif yang bisa kita gunakan atau implementasikan. Bisa meningkatkan minat, menciptakan hubungan atau koneksi antara minat peserta didik dengan konten, ya, sehingga mereka tidak terlalu gapnya dengan konten itu tidak jauh, ya. Jadi minat mereka bisa difasilitasi gitu. Kemudian juga menawarkan kesempatan untuk mengkoneksikan konten ke skenario dan aplikasi dalam dunia nyata. Kemudian teknologi juga punya peran yang cukup banyak, misalnya ke peningkatan akses, mengefisienkan waktu, mempermudah komunikasi dan umpan balik, kolaborasi, dan juga transformasi. Juga misalnya memungkinkan representasi suatu ide atau proses yang sulit atau tidak mungkin direpresentasikan tanpa teknologi. Kemudian menyediakan akses ke data atau konten, transformasi yang mengubah sifat tugas, kemudian fasilitasi komunikasi, dan seterusnya. Isu penting dalam integrasi teknologi atau menerapkan adalah bahwa dalam hal ini kurikulum harus menjadi kekuatan penggeraknya, ya. Jangan guru itu terjebak di teknologinya. Kita harus melihat kurikulum adalah driving force-nya. Guru harus bisa memilih dan menerapkan teknologi yang tepat dalam meningkatkan pembelajaran sesuai dengan standar kurikulum. Jadi acuan penting kita adalah kurikulum. Kemudian less is better, ada slogan seperti itu ketika menggunakan teknologi, ya. Jadi lebih baik menggunakan sedikit teknologi yang efektif dan efisien daripada banyak tapi kurang optimal, ya. Jangan terjebak teknosentrisme. Teknosentrisme itu guru terjebak di teknologinya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu sering misalnya kalau kami lihat misalnya dia menyusun media pembelajaran menggunakan Canva misalnya gitu, ya. Bapak Ibu guru itu banyak terjebak belajar Canva-nya tapi justru tidak kemudian melupakan esensi tujuan pembelajarannya sendiri. Misalnya mau tujuannya untuk apa gitu, ya. Malah terjebak di teknologinya. Misalnya atau membuat animasi PowerPoint dan sebagainya itu, ya. Itu malah terjebak di situ. Dan isu-isu penting dalam manfaatkan teknologi ini khususnya yang paling utama adalah bahwa teknologi ini harus membantu pencapaian tujuan pembelajaran, ya. Jadi Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa teknologi ini sesuai atau terarah fokus ke dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Kalau teknologi tidak membantu pencapaian tujuan pembelajaran, mending tidak usah dipakai, ya. Yang kedua, meningkatkan kolaborasi, memberikan kesempatan baru untuk belajar, kemudian memberi keuntungan lebih dari teknologi yang pernah diterapkan, kemudian memungkinkan siswa untuk bisa berkreasi yang lebih optimal, lebih banyak gitu, ya. Kemudian posisi teknologi penerapannya, ya.
Kalau kita bicara variabel pembelajaran, ada 3 variabel: kondisi awal, kondisi akhir. Kondisi awal itu titik awal siswa, kemampuan awalnya seperti apa. Kalau mau mengetahui ini kan pakai asesmen diagnostik di awal ya, kemampuan mereka di mana, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa. Kan ada gapnya di situ ya, ada gap yang harus kita jembatani dengan metode. Metode itu ya aktivitas pembelajaran dan eh, pemanfaatan teknologi dan seterusnya, itu di tengah-tengah ini untuk menjembatani. Jadi pastikan Bapak Ibu teknologinya itu betul-betul menjadi jembatan untuk mencapai hasil. Kalau dalam pembelajaran berdiferensiasi ya, teknologinya ini bisa diterapkan baik di konten, di proses maupun di produk. Kemudian ini kalau bicara di konteks eh, teori didaktik gitu ya, didaktik situation, guru bisa guru itu nanti berperan di tidak tidak sentral, tapi siswanya yang berperan sentral. Nanti siswanya yang guru hanya memberikan arahan-arahan, mengorganisir, siswa kemudian berinteraksi dengan lingkungan belajarnya. Dalam hal ini teknologinya itu yang disiapkan untuk menjadi lingkungan belajarnya atau milieonya ya. Sehingga guru siswa lebih banyak belajar konstruktivis gitu ya. Gurunya menjadi fasilitator gitu. Nah, ini peran teknologi menjadi sangat penting di sini karena ketika ada teknologi, lingkungan belajarnya bisa menjadi lebih kaya gitu. Kemudian teknologi dan isu penting dalam pembelajaran, bahwa teknologi ini mestinya kita manfaatkan dalam pembelajaran yang bermakna. Jadi memahami hubungan antar konsep, eksplorasi, kemudian penalaran, komunikasi. Jadi kemudian representasi pengetahuan yang tepat. Jadi teknologi bisa menjadi media representasi pengetahuan yang tepat sehingga mudah difahami. Kemudian menerapkan pengetahuan secara kreatif dalam memecahkan masalah nyata dan kolaboratif. Jadi isu penting-penting ini mestinya akan menjadi poin penting dalam menerapkan teknologi. Kemudian ada beberapa poin penting juga yang fungsi pentingnya ketika menggunakan teknologi. Ini poin-poin yang Bapak Ibu perlu diperhatikan ya. Jadi yang pertama, manfaatkan teknologi itu sebagai media untuk inquiry atau kalau dalam pembelajaran konstruktivis itu menemukan sendiri konsep gitu ya. Kemudian komunikasi. Kalau ini mungkin sudah umum ya, media untuk komunikasi. Kemudian untuk berkreasi ataupun memecahkan masalah. Kemudian knowledge representation, teknologi untuk menciptakan representasi pengetahuan sehingga lebih mudah dipahami. Sambil contoh ini misalnya ya, kalau di inquiry misalnya kita pakai di matematik misalnya GeoGebra gitu, bisa dibuat animasi atau ada media yang menunjukkan misalnya ini luas segitiga, ini ada segitiga segini, luasnya seberapa gitu ya. Nah, ini siswa ketika berinteraksi dengan media ini, dengan teknologi ini, misalnya dia akan melihat, dia akan menemukan ternyata segitiga ini bisa didekati, luas segitiga ini didekati sebagai luas jajar genjang, misalnya begitu ya. Sehingga guru tidak mengajarkan rumus segitiga adalah setengah alas kali tinggi misalnya. Tapi siswa mengotak-atik seperti ini sehingga mereka akan menemukan sendiri gitu ya. Sebagai proses inquiry-nya. Nah, media-media seperti ini yang Bapak Ibu harusnya banyak dieksplorasi ya. Kemudian yang lain, misalnya problem solving atau creation. Misalnya ini pakai Matigon, membuat jaring-jaring bangun ruang gitu ya. Misalnya, siswa bisa berkreasi membuat jaring-jaring bangun ruang menjadi lebih eh, apa bermacam-macam gitu ya. Dan ini misalnya untuk diferensiasi juga bisa. Misalnya kalau siswa yang memiliki kemampuannya masih masih di yang bawah begitu ya. Medianya mungkin media yang kubus yang sederhana ya. Tapi yang lebih tinggi mereka bisa membuat bentuk-bentuk yang jauh lebih kompleks. Kemudian yang lain, contohnya lagi ya, ini block sketch ya. Ini block sketch untuk project misalnya.
siswa bisa merancang misalnya ini semacam baling-baling atau arsitektur atau yang lain ya. Ini menerapkan konsep-konsep matematika dengan proyek-proyek yang ini cukup mudah dan cukup intuitif sebetulnya. Saya ngajarkan ini di anak SMP itu mereka lancar sudah bisa menggunakan ini ya. Ini konsep-konsep matematik itu bisa diterapkan dalam dalam merancang suatu produk gitu ya. Dan ini produknya bisa dicetak atau kalau sekarang ada 3D printing gitu ya. Media ini bisa jadikan alat untuk apa menciptakan produk dengan menggabungkan beberapa materi-materi pelajaran yang saling berkait, saling membantu, saling berkolaborasi antar materi itu yang menghasilkan suatu produk. Kemudian untuk representasi misalnya kalau GeoGebra atau Desmos begitu ya. Ini misalnya ini representasi aljabarnya di sini, representasi geometrisnya di sini akan kelihatan dengan sangat sangat jelas gitu ya. Kalau kita hanya pakai media manual gitu ya, akan agak sulit. Tapi kalau kita menjelaskan pakai media teknologi seperti ini akan sangat mudah ya menghubungkan mengkoneksikan antar konsep konsep aljabar dengan konsep geometris misalnya itu ya. Itu akan kelihatan di sini ya. Jadi ini contoh-contoh untuk representasi. Kalau untuk komunikasi Zoom misalnya sudah sering kita gunakan ya. Contoh yang lain misalnya Tinkercad ya. Ini saya juga ngajarkan untuk anak-anak kalau SMP saya ngajarnya di ekskul di SMP ya. Alat seperti robotik ya, ini pra-robotik. Jadi cukup mudah sebenarnya juga ya. Ini ada Tinkercad misalnya ini. Kemudian oke, Bapak Ibu bisa akses lab virtual BPGB, ada banyak media yang Bapak Ibu bisa temukan ya di lab virtual BPGB, di googling aja lab virtual BPGB, insya Allah nanti ketemu ya beberapa contohnya di sini Bapak ya. Kemudian dari beberapa contoh dan paparan tadi ada poin penting ya dalam pemanfaatan teknologi khususnya dalam di kurikulum pembelajaran kurikulum Merdeka ini atau dalam implementasi Merdeka Belajar, yaitu pentingnya kompetensi teknologikal pedagogi. Bagaimana merancang, merencanakan, dan mengimplementasikan penggunaan teknologi pada fase-fase pengajaran serta menerapkan pendekatan dan metodologi yang berpusat kepada siswa. Ya, jadi teknologi ini berperan penting ketika kita menyusun rancangan pembelajaran maupun mengimplementasikan ya. Dalam hal ini teknologi ini kita terapkan di fase-fase bagaimana menyusun tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran yang seperti apa yang melibatkan teknologi, maupun juga penilaian pembelajaran atau asesmen yang melibatkan teknologi ya. Contoh misalnya kalau tadi Bapak Ibu misalnya proyeknya adalah misalnya ini ya, anak diminta untuk merancang katakanlah rumah yang tahan banjir gitu ya, tapi pakai block sketch seperti ini. Nah ini bagian dari asesmennya, nanti Bapak Ibu adalah produknya, atau kalau diferensiasi itu di produknya, itu bisa menjadi bagian asesmennya, teknologi menjadi bagian dari asesmen. Kalau yang ini mungkin bagian dari aktivitas pembelajaran yang diproses pembelajarannya di bagian aktivitas ini ya. Kemudian beberapa alternatif teknologi yang dapat digunakan. Ada banyak sekali ya. Jadi misalnya search engine jelas ya, googling, kemudian authoring tool, alat misalnya pembuat media, kemudian software presentasi, LMS, aplikasi atau software pembelajaran yang saya sampaikan tadi, beberapa software pembelajaran misalnya Matikon, Desmos, GeoGebra, kemudian aplikasi atau software untuk komunikasi, kemudian alat bantu untuk pengumpulan data, dan yang sangat baru hot sekarang ini adalah AI ya.
artificial intelligence ya. Mungkin nanti Bapak Ibu banyak fokus barangkali di bagian ini, aplikasi atau software pembelajaran. Kemudian juga di AI, kalau saya sarankan itu di dua ini yang kemudian menjadi bagian penting gitu ya. Saya akan perlihatkan sekilas gitu ya tentang AI. Misalnya ini contoh kalau AI yang digunakan di Khan Academy. Ini versi Khan Academy kan gratis ya, tapi ini AI versi N masih berbayar. Ini namanya Khan Migo. Jadi di sini siswa itu bisa belajar dari materi yang disediakan di Khan Academy, tapi dia juga bisa berdiskusi dengan pakar tanda kutip dengan AI, sehingga si anak itu bisa mendapatkan materi-materi ataupun penjelasan sesuai dengan si anak ya, kemampuan anak, kemudian minatnya dan seterusnya. Sehingga seperti ini dialog gitu ya. Dia akan menemukan misalnya contoh-contoh yang lebih sesuai dengan minatnya dia dan seterusnya. Dan ini yang jawab bukan manusia tapi AI ya di Khan Migo. Ini kalau yang di Khan Academy. Untuk AI yang lebih umum ya, Bapak Ibu bisa masuk di web saya atau blog saya mtamim.my.id. Saya beberapa waktu terakhir ini cukup concern juga mengeksplor AI ini, dan saya membuat beberapa aplikasi untuk khususnya dalam pembelajaran itu menggunakan AI ini ya. Saya publish beberapa di web saya ini. Misalnya nih ya, Bapak Ibu guru bisa klik di sini untuk membuat TP-ATP, membuat soal dan sebagainya. Dalam implementasi kurikulum Merdeka ini, dalam pengalaman saya mendampingi Bapak Ibu guru itu, kebanyakan itu kesulitan dalam membuat tujuan pembelajaran. Ya, sulit kemudian membuat indikatornya, membuat macam-macamnya itu, sampai kemudian pernik-perniknya itu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan aplikasi ini, insya Allah ini akan mempermudah gitu ya. Jadi ini AI atau teknologi, tapi dalam rangka ini masih membantu gurunya dulu gitu ya. Kalau untuk siswa mungkin nanti ini belum banyak dieksplor ya. Kalau di Indonesia, kalau yang tidak seperti yang di Khan Academy itu kan sudah untuk siswa. Ini misalnya membuat TP-ATP untuk topik persamaan kuadrat gitu ya. Kemudian jenjangnya dituliskan, jumlahnya kira-kira ditentukan juga di sini. Nanti akan muncul hasilnya seperti ini ya. Jadi tujuan pembelajaran dari persamaan kuadrat nanti akan di-generate oleh AI, termasuk indikator pencapaiannya, karena nanti kalau di kurikulum Merdeka itu kan harus ada indikatornya supaya nanti akan bisa dibuatkan materi asesmennya dan juga mengukur ketercapaian atau KKPP-nya. Nah, kalau pakai ini, kalau biasanya kalau saya mendampingi Bapak Ibu guru itu sudah membuat TP-nya aja sudah berat gitu ya. Tapi begitu saya kenalkan aplikasi ini, ternyata sangat membantu begitu ya. Ini untuk TP misalnya. Kalau untuk ini contoh yang lain untuk membuat soal pilihan ganda misalnya ini ya, sistem pencernaan manusia. Ini akan mengenerate juga ya, ini soalnya begitu. Dan beberapa soal yang digenerate di sini sudah saya program itu yang higher order thinking biasanya, yang bisa digunakan di generate. Contoh juga ini kalau mengenerate tugas ya. Ini tugas untuk siswa. Misalnya ini hidrologi dikaitkan dengan gaya hidup berkelanjutan gitu ya. Tugas-tugas apa yang kira-kira cocok untuk dikerjakan oleh siswa. Ini ada beberapa, misalnya ini jelaskan siklus detail meliputi proses dan sebagainya. Buatlah diagram aliran air dan sebagainya. Dan Bapak Ibu bisa mengadaptasi hasil ini gitu ya. Tapi jangan 100% dipakai tanpa direvisi ya. AI itu sangat mungkin ada salahnya juga gitu ya.
Sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan AI ini, harapannya harus dicek dan cek and recheck. Kemudian kalau ini nggak ada kaitannya langsung ya, ini ada di web saya itu juga ada mengenerate gambar gitu ya. Bapak Ibu bisa menuliskan, misalnya kalau untuk ilustrasi misalnya nanti bisa membuat gambar di sini gitu ya. Tinggal dituliskan, diketikkan, kemudian di-create gambar. Misalnya ini oil painting, gambar apa buah-buahan dan seterusnya. Nah, AI ini beda dengan Google ya. Kalau AI ini memang di-generate oleh program dan dia tidak ada di internet sebelumnya. Ya. Misalnya kalau kita buat gambar baru di sini, keyword yang baru gitu ya, gambar itu betul-betul dibuat saat itu juga ya, yang mikir itu AI-nya. Contoh seperti ini ya, saya ingin membuat tugas untuk siswa materinya hidrologi dikaitkan dengan gaya hidup berkelanjutan. Mungkin hidrologi dikaitkan dengan apa ya, misalnya ramah lingkungan, misalnya kehidupan yang ramah lingkungan atau yang lain-lain, atau misalnya dikaitkan dengan apa strategi atau pendekatan pembelajaran tertentu begitu ya. AI-nya akan menyesuaikan dengan keyword yang kita berikan. Dan sekali lagi ya, AI itu tidak bebas dari kesalahan. Sehingga Bapak Ibu harus mencek cek dan merecek lagi ya hasil dari AI. Meskipun secara umum ya, sering kalau yang saya temui itu Bapak Ibu guru itu, oh ya ternyata itu kalimatnya itu seperti yang saya pikirkan dan selama ini nggak pernah keluar gitu ya. Jadi apa, membantu Bapak Ibu untuk memunculkan ide-ide gitu ya. Kemudian ini strategi yang mungkin perlu kita acu gitu ya, sebagai langkah-langkah bagaimana kita memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, dalam perancangan pembelajaran. Yang pertama kita harus tahu dulu ada teknologinya, kemudian ada fitur-fitur dari teknologi maupun kemampuan teknologi itu seperti apa, dan kita analisis manfaatnya apa bagi pembelajaran. Ya, secara umum ini belajar teknologinya dulu. Kemudian jangan lupa juga ini yang bagian kiri pedagogi didaktiknya. Bapak Ibu menganalisis materi dan karakteristik siswa ya. Jadi materinya apa, kemudian karakter siswanya seperti apa, yang siswa kita gitu ya. Kemudian dari sini kita menyusun TP-nya, yaitu jam pelajarannya, lingkungan pembelajarannya, apakah memungkinkan pakai teknologi yang seperti apa gitu ya, asesmennya. Kemudian Bapak Ibu peserta sekalian, ada sedikit gangguan untuk bisa ditunggu sebentar. Terima kasih.
Halo? Halo Pak, sudah Halo nyambung Pak, lagi sudah Pak. nyambung lagi Pak. Silakan. Baik, untuk Bapak Mutamimuddin, kami berikan waktu tambahan 5 menit untuk memaparkan materi. Makasih. Halo? Halo? Masuk Pak, silakan. Oke, saya akan tutup sesi ini dengan ini satu poin. Mohon maaf tadi agak terlempar itu ya. Jadi Bapak Ibu, teknologi tidak akan menggantikan guru ya. Namun teknologi di tangan guru yang tepat akan memungkinkan terjadinya perubahan transformatif dalam pendidikan. Ya, itu saja Bapak Ibu ya. Dalam hal ini Bapak Ibu ketika menggunakan teknologi jangan lupa ya, driving force-nya adalah kurikulumnya ya. Di sini Bapak Ibu perlu analisis kurikulumnya di bagian kirinya, teknologinya ini, dan nanti digabungkan. Pastikan teknologinya ini digunakan dalam rangka untuk pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Waktu dan tempat saya kembalikan Mbak Vincentia, monggo. Tamimuddin Hidayatullah MT. Dalam sesi ini kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat tentang teknologi yang bisa kita pakai dalam pendidikan. Kita juga dapat mengetahui bahwa kurikulum Merdeka dibuat untuk mewujudkan Merdeka Belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi. Guru saat menyusun aktivitas pembelajaran harus laras antara tujuan pembelajaran dengan kompetensi sehingga teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal di sini. Dalam konteks pendidikan, teknologi dan pembelajaran penggunaan teknologi bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan sumber daya teknologi yang sesuai. Penerapan teknologi bidang pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kesenjangan capaian pembelajaran, terutama dalam aspek sosial ekonomi, tapi juga menawarkan alat-alat inovatif yang dapat meningkatkan metode pembelajaran. Keberhasilan dalam pemakaian teknologi dapat dicapai ketika penerapannya mendukung pembelajaran dan disesuaikan dengan pengalaman peserta didik dan juga guru dalam pengintegrasiannya. Lalu peran utama teknologi dalam pendidikan adalah mempermudah akses ke sumber belajar dan memberikan kesempatan untuk pembelajaran yang bermakna dan juga menjadi jembatan bagi peserta didik untuk mendapatkan suatu hasil. Bagi guru juga, manfaat teknologi dapat dimanfaatkan dengan cara membuat TP melalui AI dan juga membuat soal-soal yang kita bisa lihat tadi di melalui AI. Namun penting juga untuk diingat bahwa teknologi seharusnya menjadi alat bantu yang mendukung kurikulum dan juga guru, bukan menggantikannya. Dalam era teknologi ini, guru dan kurikulum harus tetap menjadi pendorong utama dengan teknologi yang digunakan secara efektif oleh guru dan memastikan pilihan dan implementasi teknologi sesuai dengan konteks dan kebutuhan pembelajaran. Baik, seperti itu sesuatu hal yang bisa kita dapatkan pada sesi pertama ini. Untuk selanjutnya, setelah kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Mutamimuddin Hidayatullah MT, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari narasumber yang juga tak kalah kerennya. Beliau ini merupakan seorang guru penggerak SMA Negeri 1 Tempel Sleman. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Pendidikan Fisika, dan melanjutkan jenjang magister di Universitas Ahmad Dahlan Pendidikan Fisika.
Beliau ini merupakan Ibu Rita Nunung Trikusyanti SPD MPDSI. Lalu Ibu Rita ini telah menerbitkan beberapa karya ilmiah yang salah satu karyanya judulnya itu menarik perhatian, yaitu buku model pengembangan pembelajaran berdiferensiasi wujud merdeka belajar. Dan nantinya Ibu Rita akan memaparkan materi terkait teknologi yang dapat dipakai dalam pembelajaran di era kurikulum merdeka yang tentunya sangat mengekankan pembelajaran diferensiasi bagi para siswa. Baik Bu Rita, sama halnya dengan Bapakmu, waktu untuk memaparkan materi yaitu selama 40 menit. Untuk itu saya persilahkan kepada Ibu Rita untuk memaparkan materi. Terima kasih dan saya yang Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Sartim atas kesempatannya untuk berbagi sharing dengan Bapak Ibu semua. Mbak Dila, silahkan. Bapak Ibu semua, di sesi ini Ibu akan memperkenalkan dulu. Jadi kalau saya mengajar itu di awal itu ada animasi untuk menarik perhatian. Halo, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan saya Rita Nunung Trikusyanti, guru fisika di SMA Negeri 1 Tempel. Pada kesempatan ini akan berbagi tentang praktik baik penerapan teknologi pembelajaran untuk mewujudkan merdeka belajar. Mari kita simak bersama. Halo, salam sehat dan bahagia. Perkenalkan saya Bapak Ibu, kita akan mulai dengan slide berikutnya. Mengapa kita harus merdeka belajar? Mengapa kita menjadi guru harus mengikuti Mas Nadiem dalam programnya Merdeka Belajar? Kita harus mengetahui Bapak Ibu, saya mengajar mulai tahun 90. Artinya saya harus menjadi guru bukan di masa lalu tetapi di masa kini. Paradigma guru masa kini di mana kita melayani, guru itu melayani ya Bapak Ibu. Generasi Z di mana dia berpikiran lebih terbuka, di mana dia lebih cepat terjun ke dunia kerja dan lebih wirausaha. Dan tentu saja dia akan lebih ramah teknologi. Maka cara kita bekerja dan belajar itu juga harus berubah. Karena daya saing dunia kerja itu kan begitu cepat. Gitu. Nah, untuk seperti itu, guru itu harus mempunyai kompetensi yang seperti apa? Mbak Dila bisa next berikutnya. Yang nomor 4. Ya. Guru harus punya keterampilan untuk menyesuaikan murid kita yang kekinian, sangat kekinian. Saya kira generasi Z itu tidak lebih fokus dari milenial Bapak Ibu. Tetapi dia lebih bisa, lebih ingin serba bisa, lebih individual dan lebih global. Nah, tantangan guru itu ya harus menyesuaikan keterampilan abad 21 yang seperti apa yang harus kita lakukan. Yang pertama, tentu kita harus memfasilitasi. Jadi kita konteksnya bicara tentang keterampilan guru di sekarang. Jadi itu tambahan kita untuk memfasilitasi generasi sekarang ini gitu. Keterampilannya itu ya sebetulnya tidak jauh beda dengan Bapak Muhammad yang tadi disampaikan. Kita harus bisa menggunakan tool sumber digital, kemudian
pengembangannya kita harus bisa menggunakan asesmen digital. Kita harus bekerja dan belajar. Artinya kita juga harus mahir teknologi. Walaupun teknologi itu bukan segalanya. Guru itu lebih bermakna pemahamannya. Kan dia harus menyesuaikan karakteristik murid, harus menyesuaikan karakteristik mata pelajaran, dan jangan lupa lingkungan belajar. Jadi menggunakan teknologi juga tidak begitu wow. Yang penting itu bisa menyesuaikan dan ontetik dan kontekstual. Dan jangan lupa dalam penggunaan teknologi, anak itu harus dididik dengan etika digital, cara dia berkomunikasi, cara dia berkolaborasi. Itu semua harus kita miliki, Bapak Ibu. Karena kita harus berpartisipasi dalam penerapan teknologi kreatif. Jadi itu sekarang ini profesionalitas kita itu plus itu, selain pedagogi, selain kompetensi yang lain ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan hubungkan keterampilan itu yang akan kita terapkan di kelas itu tentang inovasi pembelajaran. Bapak Ibu selalu bilang di kelas atau dalam percakapan kita harus menggunakan inovasi. Inovasi itu apa sih? 2 poin yang penting Bapak Ibu di inovasi pembelajaran. Implementasi metode dan strategi pembelajaran. Dan digabung dengan teknologi pembelajaran. Kita menggunakan perangkat komputer, kita menggunakan perangkat mobile, dan perangkat lunak edukasi yang lain. Yang seperti yang dipaparkan oleh pembicara pertama tadi, lupa Mbak Dila, Pak siapa tadi ya? Kemudian mengapa kita pakai teknologi? Ya untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita. Efektivitas pendidikan kita, cara kita mengajar itu perlu kita tingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Jadi keterampilan guru kita pakai digitalisasi, kita pakai inovasi strategi pembelajaran, metode dengan teknologi. Untuk apa? Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pendidikan kita dalam memberikan pembelajaran kepada siswa kita. Untuk apa Bapak Ibu? Ya untuk menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik. Maka di modul ajar itu ada yang namanya pemahaman bermakna. Bahasa saya fisika, ya di kelas jangan diajari rumus-rumus. Nanti tambah mumet anak. Nah, bagaimana cara penyampaian persamaan matematika dan seterusnya itu tersampaikan dan tidak merasa bahwa itu sesuatu hal yang sulit. Nah, pemahaman bermakna, relevan, dan interaktif untuk siswa. Jadi itu tadi akan membantu mereka mencapai pemahaman dalam begitu. Bisa disampaikan slide berikutnya Mbak Dela. Halo. Ya. Yang inovasi pembelajaran. Mbak Dela, berikutnya inovasi pembelajaran. Ya. Itu ya Bapak Ibu, ini tadi sudah kita bicarakan, apakah tidak tahu tadi nge-freeze atau tidak. Kita lanjut ke
bagaimana cara kita menerapkan teknologi di dalam kelas, Bapak Ibu. Mbak Dela bisa berikutnya. Teknologi di dalam kelas, jadi kita mulai implementasi di dalam kelas ya Bapak Ibu. Jadi saya di sini akan sharing cara menerapkan teknologi pembelajaran. Tapi dalam tanda kutip, teknologi bukan segala-galanya di sini. Di dalam pembelajaran di awal, kita harus memahami yang namanya modul disiplin positif. Membuat keyakinan kelas itu selain menggunakan secara tradisional, kita juga bisa menggunakan edtech ya, teknologi. Kita menggunakan aplikasi, saat menggunakan asesmen formatif, kita bisa menggunakan dengan kuis interaktif. Dalam eksperimen kita bisa menggunakan LKPD, lab virtual, simulasi. LKPD bisa dibuat dalam bentuk live worksheet. Nah, mengapa harus kita lakukan ini Bapak Ibu? Karena siswa sekarang itu 15 menit jauh dari handphone itu, dia akan sangat gelisah. Nah, maka di kelas itu Bapak Ibu harus menggunakan pembelajaran sosial emosional, PSE. Jadi anak-anak itu dilatih mindfulness. Apakah dengan ice breaking, fokus, atau dengan gerakan seperti yang dianjurkan oleh Menteri Kesehatan, Departemen Kesehatan, atau dengan meditasi mindfulness. Berkesadaran, hadir sepenuhnya. Maka di webinar itu selalu disarankan di dalam keyakinan kelasnya untuk hadir sepenuhnya. Karena berkesadaran itu tidak mudah, menunjuk ke hati kita, berkesadaran itu memerlukan keterampilan Bapak Ibu. Jadi bisa diterapkan di disiplin positif, PSE, asesmen LKPD, dan di kurikulum Merdeka, rohnya itu kan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nanti akan saya berikan salah satu contohnya, bagaimana cara mendesain pembelajarannya, pra pembelajarannya. Ada 4 sebetulnya yang didiferensiasi itu, ada konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Itu guru mendesainnya seperti itu. Nah, kebutuhan siswanya ya tergantung dari minat, preferensi belajar atau gaya belajar, dan readiness-nya. Bapak Ibu dalam mendesain pembelajarannya ya harus berbasis riset. Risetnya apa? Readiness siswa, kesiapan awal. Maka kita gunakan yang namanya asesmen formatif. Diferensiasinya produk apa saja? Ya ini ada tertulis di sini. Ada video, ada podcast, ada komik digital, ada augmented reality, AR, ada mind mapping, dan banyak sekali ya. Ada teka-teki silang, begitu. Kemudian kita lanjut. Cara mendiagnosa atau memetakan siswa itu pakai apa? Itu banyak sekali pertanyaan waktu saya mendampingi di Guru Pamong, PPG dalam jabatan, dan juga dalam pertemuan guru-guru di DIY, dan juga apalagi saat memfasilitasi di calon guru penggerak. Banyak pertanyaan karena di referensi itu hanya dibicarakan, hanya dikatakan memetakan, mendiagnosa siswa. Tapi caranya bagaimana itu tidak disebutkan. Cara yang pertama Bapak Ibu. Bapak Ibu harus tanya ke guru BK. Itu untuk mengetahui gaya belajar dan minat.
Atau bisa kalau Bapak Ibu mandiri itu pakai Aku Pintar ya Bapak Ibu. Aku Pintar. Di situ ada jurusannya. Jurusan itu tergantung dari minat ya. Nah, seperti ini. Itu ada riasek. Jadi minat anak itu ada realistis. Kemudian ada investigasi. Kemudian ada artistik, ada sosial, enterprising, konvensional. Nah, ini gunanya untuk mendiferensiasi produk. Formatif, sumatif itu jangan hanya tulis Bapak Ibu. Soal isai. Kita katanya sering diucapkan kita harus berpihak pada murid. Tetapi Bapak Ibu seperti mengasesmen burung yang bisa terbang, tapi Bapak Ibu asesmen dia dengan cara berenang. Nah, itu tidak berpihak pada murid, Ibu analogikan seperti itu. Kemudian kita pakai aplikasi juga yang namanya salah satunya yang familiar, yang banyak dilakukan oleh guru-guru itu pakai Quizzes. Jadi ini saya sampaikan yang biasa banyak dipakai, karena memang saya melihat sendiri. Nah, hasilnya apa Bapak Ibu? Ini kesiapan belajarnya awal lanjut. Ini tergantung dari tes awal, readiness. Istilahnya di dalam keilmuan itu readiness, bahasa Indonesianya kesiapan awal belajar. Nah, ini untuk diferensiasi konten Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan menyamakan anak yang sudah paham tes awal, masa Bapak Ibu mengajar dari awal. Itu nggak menarik, buat siswa nggak ada tantangan, maka dia males begitu. Gaya belajar itu yang familiar, ada auditory, kinestetik, visual. Ini untuk proses, untuk minat itu produk ya Bapak Ibu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang kita pakai paper. Misalnya kita membuat keyakinan kelas, Ibu, di sekolah saya anak-anak nggak boleh pakai handphone. Sekolah saya di pesantren yang nggak boleh bawa handphone. Tidak masalah Bapak Ibu. Kita jadi guru itu ingat, kita adalah bukan sumber belajar satu-satunya, kita adalah fasilitator, kita memfasilitasi, dan satu, kita adalah pemimpin pembelajaran. Jadi teori fasilitasi, teori pemimpin pembelajaran, Bapak Ibu harus belajar lagi. Kita kan adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita nggak boleh enggan untuk belajar. Kita bisa pakai sticky note berbasis paper ya Bapak Ibu. Ini akan melibatkan siswa. Minat anak, motivasi anak itu sudah berdasar penelitian ya. Keterlibatan siswa akan besar. Mengapa anak kadang males? Ya karena gurunya jelaskan. Sumber belajarnya banyak. Mengapa guru menjelaskan? Apalagi sekarang ada AI. Tanya saja sama ChatGPT. Semua sudah keluar hanya dalam berapa detik gitu. Nah nanti dalam memberikan soal pun setidaknya Bapak Ibu harus C4 itu analisis. Kalau kognitif, apalagi pakai handphone, apalagi yang enggak diberi aturan browsernya berapa, maka dia akan tap-tap banyak. Copy paste, kalau kognitif itu mudah sekali. Jadi kita harus menyikapi murid kita yang dari zaman itu berubah. Seperti tadi, bekerja dan belajar itu kita sudah berbeda. Nah, kalau kita pakai paper, anak-anak ditempelkan di kelas, misalnya perasaannya bagaimana hari ini belajar apa, di refleksi akhir itu, anak-anak kan bisa presentasi. Bapak Ibu, anak-anak perlu kita didik pada speaking public mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, supaya dia dapat berkomunikasi. Karena menurut penelitian itu
Dan ini baru saja terjadi. Kesehatan mental anak-anak itu di sekolah itu GME itu gangguan mental emosional itu bisa 60,90 dalam satu sekolah itu di tahun 2023. Berarti yang normal dan abnormal itu ada 29%. Nah, itu kesehatan jiwa Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu mau mengajar kalau Bapak Ibu tidak tahu latar belakangnya? Bagaimana kesehatan jiwanya? Kok ini anak-anak mudah meledak begitu? Kok emosinya tinggi? Diberi masukan sepertinya tersinggung begitu. Nah, Bapak Ibu harus lacak itu mengapa. Kemudian kita berikan pendekatan begitu. Kemudian kalau kita pakai paperless, kita kembali ke slide kita. Nah, yang paling sederhana itu kita bisa pakai Jamboard, bisa pakai Mentimeter. Ini yang bisa dilakukan ya Bapak Ibu. Nah, Jamboard itu seperti ini. Ini di Google Workspace ya. Bapak Ibu kan punya akun belajar semua. Di situ di pojok di titik yang banyak itu diklik ya. Nanti keluar Jamboardnya. Caranya plusnya, kemudian cari sticky note-nya begitu. Itu kan ada sticky note ya. Anak-anak suruh tulis di situ begitu, kemudian di save, kemudian ditampilkan di slide. Jadi anak-anak akan tahu di kelas itu bagaimana perasaan apa yang dipahami anak A akan diketahui oleh semua kelas. Begitu. Kolaborasi kan di kurikulum Merdeka harus berkolaborasi. Kita itu nggak ada gunanya kok kalau pandai sendiri gitu. Di kelas itu juga kita harus bisa berkolaborasi dengan teman. Itu yang kita tanamkan di dalam kita mengajar. Kemudian kita bisa pakai Mentimeter. Di Mentimeter itu ada slide-nya Bapak Ibu. Slide. Ada slide, di situ ada cara membuat tulis, ada pertanyaan terbuka, ada kuis, ya begitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian misalnya basis saya fisika. Saya akan praktek, tapi alatnya itu hanya punya 2 Bapak Ibu, misalnya CRO. Ya, itu tadi kan bisa di awal, kita bisa membuat keyakinan kelas, pakai Menti, pakai Jamboard. Nah, saat pembelajaran kita praktek. Apa saja prakteknya, tapi alatnya itu kita hanya punya 2 Bapak Ibu. Di sekolah saya hanya punya CRO 2 Bapak Ibu. Berarti kan satu kelompok itu untuk efektif 4 sampai dengan 5. Kalau saya kelompok itu maksimum 3. Di sini kelompoknya 2. Yang satu mengoperasionalkan, yang satu harus memfoto. Supaya kelompok satu dengan kelompok yang lain itu terkolaborasi dan tahu hasil dari semua kelompok. Maka kita harus punya cara bagaimana itu bisa ditayangkan. Kita tidak pakai WA, ya, kirim ke WA dong, nanti ya itu sudah tidak lagi seperti itu. Ya, itu akan mengganggu menurut saya. Nah, kita pakai class point Bapak Ibu. Saya dulu itu agak bosan sebetulnya pakai PowerPoint. Tapi setelah saya mencari sendiri interaktif di PowerPoint itu ternyata ada class point Bapak Ibu. Nah, itu ternyata interaktif juga. Maka di slide itu kan ada kelas kode Bapak Ibu. Nah, fotonya tadi di eksperimen tadi anak-anak foto sendiri gitu.
Anak-anak foto, caranya ngirim bagaimana? Ini kita sudah persiapkan kelas ini, di kelas Angel misalnya. Dengan kode, jadi di browser anak itu join kelas point. Tekan numbernya, kemudian kita akan mulai ya kelas kode. Itu ditutup dulu Mbak disilang. Silang pojok ya. Terus itu kelasnya. Itu ditutup lagi, terus masuk di itu di silangnya ditutup Mbak ya, di image upload. Nah, image upload, gambarnya tadi di-upload Bapak Ibu, kita beri waktu ke anaknya misalnya 15 menit ini waktunya 15 menit. Nah, kita tunggu mereka responnya. Ini biasanya di awal, karena kalau di kelas itu besok buat gambar yang menarik ya, Ibu mau tanya begitu. Jadi kadang dia buat avatar, kadang dia buat perasaan sedih atau marah atau baru galau. Tapi kalau di sini kita buat pakai eksperimen. Gambar yang difoto anak tadi, itu dikirim di sini. Nah, kemudian diupload. Kalau sudah upload, itu sudah masuk di slide PowerPoint Bapak Ibu semua. Begitu ya, ini salah satu cara. Oke Mbak. Nah, maka tampilannya di layar akan seperti yang gambar sebelah kanan di slide sebelumnya. Nah, kalau Bapak Ibu, ini ya tampilan di sebelah ini. Ya, itu baru 3 kelompok yang kirim begitu. Maka saat 3 itu saya setiap mengajar itu saya selalu dokumentasi begitu. Karena untuk jaga-jaga aksi nyata. Bapak Ibu PNS itu kan harus setor sertifikat minimal 20 JP. Padahal di PMM itu Bapak Ibu kalau aksi nyata mendalami satu topik pembelajaran, satu topik modul di platform Merdeka Mengajar, satu aksi nyata kalau diterima karena ditolak kemudian diperbaiki itu minimal 30 JP. Itu kan sudah syarat kita minimal belajar mandiri 1 tahun Bapak Ibu. Kita nggak usah cari webinar-webinar yang lain. Nah, semua tadi yang kita kerjakan, pekerjaan anak-anak, pembuatan administrasi kita, itu ditaruh yang namanya portofolio. Portofolionya di mana Bapak Ibu? Yang paling sederhana itu di Google Site. Kan kita punya aplikasi di SIMPKB. Ya, di Google Site. Bapak Ibu buat itu kelas 10, kelas 11, kelas 12, tergantung Bapak Ibu apa yang dikerjakan. Kalau Bapak Ibu dipasrai menjadi laboratorium ketua lab, ya Bapak Ibu harus punya Google Site Lab IPA. Bapak Ibu menjadi koordinator supervisi, ya Bapak Ibu harus punya. Bapak Ibu diberi koordinator literasi, Bapak Ibu harus punya. Nah, kita akan contohkan salah satu portofolio saya di kelas 12. Ini Bapak Ibu bisa melakukan. Nah, Bapak Ibu bisa menyimpan semua materi di menu itu, di menu materi. Nah, itu ada, ini dulu ya, ini saya buat tahun lama. Jadi saya pakai Kadi. Nah, kemudian penugasannya apa? Nah, pertemuannya berapa? Itu kita dokumentasi. Kemudian yang lainnya Mbak, yang paling kanan. Nah, ini ada lab virtual, ada video pembelajaran, ada soal ulangan. Itu semua kita dokumentasikan. Jadi saat kita sibuk keluar, saat kita meninggalkan anak atau anak ada absen, itu tugas kita semua sudah ada di situ. Membuat guru meninggalkan tugas, kemudian hanya dengan sesobek kertas,
itu saya kira tidak profesional. Integritasnya perlu untuk belajar banyak lagi gitu. Karena kita meninggalkan anak-anak itu juga menjadi galau untuk guru sebetulnya. Kelas 10 coba Mbak, kelas 10. Saya mengajar di kelas 12 dan kelas 10. Maka saya akan membuat sama seperti tadi. Ada materi, ada asesmennya, ini asesmen K13 ya. Administrasi kelas 10 yang baru ini. Ini ada modul ajarnya, kemudian ada petunjuk praktek, ada penugasan. Petunjuk praktek itu ada eksperimen nyata dan eksperimen virtual. Kalau Bapak Ibu mengajar fisika misalnya, jangan pakai pet atau yang lain. Kalau di lingkungan Bapak Ibu bisa dieksperimenkan nyata begitu. Kemudian di kelas 11 ya, jadi ini sharing ya Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Nah ini juga sama Bapak Ibu, ini semua sama. Saat kita menjadi supervisi akademik, mungkin Bapak Ibu diberi tugas tambahan supervisi akademik. Nah, kita harus buatkan yang namanya program, jadwal, prosedur, bagaimana caranya melakukan penilaian terhadap guru. Nah, ini semua harus terencana Bapak Ibu. Taruh di sini kan harus ada sosialisasi untuk guru. Bagaimana guru itu akan profesional kalau tidak ada feedback, umpan balik. Dari mana dia akan mengetahui kekurangan dan kelebihan, terus tindakan apa untuk selanjutnya. Jadi di PKB, program penilaian kinerja guru dan peningkatan profesi guru itulah hasil akhir kita sebetulnya. Kemudian untuk program sekolah yang menaikkan nilai rapot pendidikan kita, nilai PISA kita tinggi, di lapor pendidikan itu ada yang namanya literasi. Nah, sekolah harus membuat program yang namanya literasi. Di sini ada literasi baru Bapak Ibu. Literasi naik tingkat dari literasi dasar ya Bapak Ibu. Ini program literasi, gerakan literasi sekolah. Nah ini ada buku yang namanya literasi baru. Literasi baru itu terdiri dari apa saja Bapak Ibu. Ada literasi data, ada literasi karakter human, dan ada literasi digital. Kalau literasi dasar itu baca tulis, nah ini baca tulis, numerasi, literasi sains, finansial. Ini banyak beberapa sekolah, bagaimana tuh cara menerapkannya gitu. Literasi baru, ini baru belajar, kami baru belajar. Kebetulan koordinasinya Ibu, maka saya akan tingkatkan. Masa sih dari tahun ke tahun literasi dasar sekali-kali kita punya tantangan baru, kita akan belajar literasi baru. Karena di perguruan tinggi kan sudah literasi baru. Coba diklik literasi baru, Mbak. Nah, literasi baru itu digital, human, data. Jadi seperti ini. Agak cepat ke bawah saja, Mbak. Jadi di situ ada UTBK-nya juga ya Bapak Ibu. UTBK itu literasi sebetulnya. Jadi seperti ini agak cepat saja Mbak. Jadi ini seperti ini cara distribusikannya. Ini semua pakai yang berbasis digital, semua pakai handphone Bapak Ibu. Semua pakai handphone. Ada pertanyaannya tergantung tema. Itu tergantung tema. Tetapi ada juga jurnal literasi yang berbasis buku. Itu masuk di literasi perpustakaan. Jadi semua dimensi literasi itu harus ada.
begitu. Harus anak-anak punya pengalaman di situ. Jadi gawai handphone yang dia pakai itu ternyata fungsinya sangat banyak. Tidak hanya untuk hiburan saja. Kemudian kita masuk, itu tadi penerapannya ya Bapak Ibu. Kalau di fisika, pembelajaran laboratorium itu ada 4 jenisnya. Ada yang praktek nyata, ada virtual eksperimen, dan ada simulasi eksperimen, dan ada yang namanya remote eksperimen. Yang sekarang baru ngetren itu remote eksperimen. Jadi Bapak Ibu silakan dibaca deskripsinya. Apa sih bedanya virtual eksperimen dengan simulasi, dengan remote? Ini pengetahuan yang dan kita benar-benar ya harus pernah melakukan semua sebagai guru itu. Jadi supaya apa? Ya anak-anak punya pengalaman bermakna. Contohnya, teknologinya banyak sekali Bapak Ibu. Ini yang saya gratis, ini yang berbayar. Akan Ibu contohkan yang kita pakai PyPop. Kita pakai PyPop. PyPop ini Bapak Ibu. Jadi di sini kebanyakannya eksperimen ya. Nah seperti ini PyPop, silahkan didalami sendiri. Di sini hanya menunjukkan saja. Saya kira Bapak Ibu semua sudah pernah mencoba. Kemudian tracker itu di literasi anak-anak harus dididik menginterpretasi data. Untuk tracker ini harus disupport dengan Java ya. Ini masuk open source fisik. Jadi tetapi anak-anak harus sudah selesai dengan eksperimen nyata, membuat grafik dengan nyata, maksudnya dengan tangan sendiri, tidak basis aplikasi. Itu sudah selesai. Menginterpretasi grafik itu sudah selesai. Kemudian kita tingkatkan secara digital itu seperti ini gitu. Kita pakai tracker, jadi langsung ya, gerakannya itu langsung ditaruh di handphone. Jadi silakan Bapak Ibu didalami sendiri, itu pakai frameworknya Java. Kemudian ada lagi Bapak Ibu yang gratis lagi, banyak sebetulnya. Ini semua ini gratis semua ternyata Bapak Ibu. Ini CAD itu bagus, CAD itu berbayar tapi. Open source fisik itu tadi, tracker tadi masuk di situ. Ini belum sempat. Krokodil fisik itu juga bagus. Pelet itu punyanya Kemendikbud. Ini yang sering Bapak Ibu pakai ya, Pet Colorado. Mbak coba diklik sebentar. Pet Colorado itu IPA biasanya. IPA. Nah, di sini ada kimia, ada matematika, ada kebumian, ada biologi gitu. Ini ya. Kemudian ada lagi kalau kita bercerita tentang gaya atau kapan sih jembatan itu roboh, berapa kali mobil lewat gitu. Kita pakai ini mendesain jembatan. Jadi ini itu sarana untuk mengefektifkan ya Bapak Ibu, mengefektifkan pembelajaran kita. Bisa diklik Mbak. Welcome to this tutorial on the use of the Bridge Designer Kita tekankan 2016 saja. to bring the road along Jadi with Bapak Ibu, ini salah satu tutorialnya agak tengah Mbak. Agak tengah kapan ya jembatannya? Ini kan menarik sebetulnya. will ensure that we start our design with a stable configuration. For properties appropriate, well, we need to test our design by clicking the Load Test button on the toolbar located right here. After clicking this button, you see an animation of our bridge, the one we just designed,
first subjected to its own weight, then to the specified truck loading. And as you can Saya see kira here, our design fails. akan berpikir. Jadi bukan hanya persamaan yang kita berikan, tapi bagaimana kita memanipulasi itu menjadi sarana mengefektifkan pembelajaran kita. Spritzing itu juga bagus, Bapak Ibu. Nah, kita akan masuk ke, Ibu akan memberi contoh bahan tayang untuk pembelajaran guru itu apa saja sih? Ini semua yang familiar dengan Bapak Ibu yang dipakai biasanya oleh guru-guru kita di DIY, ada kelas poin. Seperti tadi, ini yang interaktif ya, ada Lumio, ada Canva, ada Google Slide, ada Prezi, ada Sohoso, ada Photon. Ini kita coba semua Bapak Ibu. Kemudian misalnya kita pakai AI. Ini juga ada beberapa yang bisa di-generate ke AI ya Bapak Ibu. Aplikasi ini misalnya kita memberi tugas ke siswa, buat slide dong, gitu. Buat slide. Coba buat slide tentang hukum Newton atau apa. Nah, anak-anak kan tinggal mengisi, minta tolong di-create Mbak. Ya, create. Nah, slide itu akan misalnya tolong buatkan slide tentang guru profesional, begitu ya. Guru profesional. Dia akan jadi dalam waktu beberapa detik. Slide-nya minta berapa? 3 misalnya. Nah, itu kan sudah muncul Bapak Ibu. Pengetahuan dalam. Nah, itu sudah muncul slide-nya. Itu ada berapa slide, Mbak? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita pakai, ya kita pakai. Kita add. Kalau tidak, coba diklik yang merah jambu itu, choose layout. Atau itu juga boleh. Gitu ya. Nah, itu sudah jadi Bapak Ibu. Nah, itu kan sarana. Nah, kalau ada gambar, anak-anak tinggal ganti gambarnya. Gambar apa? Nah, nanti jadinya dia saat presentasi nggak boleh baca. Banyak kan saya lihat kalau saya side in atau supervisi, itu anak presentasi itu membaca. Misalnya di kelas itu ada smartboard, lah presentasi pakai buku membaca. Itu kan tidak mengoptimalkan sarana yang ada di sekolah. Jadi ini itu hanya untuk efisiensi. Karena kita di deadline dengan waktu. Yang penting di capaian pembelajaran kan ada mengkomunikasikan. Bagaimana cara mengkomunikasikan. Ini itu hanya alat. Maka saya memperkenalkan anak-anak itu fitur-fitur tool AI itu sudah lama Bapak Ibu. Jadi konsekuensinya dia presentasi nggak boleh baca. Dia harus benar-benar dari dirinya, gestur tubuhnya, bagaimana dia mendalami itu slide-slide yang ada presentasi. Nanti nggak ada bedanya Bapak Ibu membaca di depan sama membaca di belakang. Begitu. Jadi yang namanya presentasi ya betul-betul harus dinamai itu diksinya presentasi ya presentasi. Jadi ini salah satu banyak sekali tadi sudah disampaikan oleh Bapak pembicara yang pertama sebetulnya. Kemudian diferensiasi produk. Nah, ini tadi untuk konten ya Bapak Ibu. Sekarang penugasan siswa kalau diferensiasi produk itu kan sesuai minat. Nah, maka yang minatnya enterprise itu dia akan memilih. Jadi kita menuliskan riaset tadi dari realistis dan konvensional. Oh, kalau realistis tugasnya ini ya. Nah, ini contoh dari video. Jadi dia praktek. Jadi praktek itu kalau kinestetik atau yang konvensional, dia menulis laporan.
Tapi anak-anak sudah selesai dengan tahapan menulis laporan by paper dan tulis tangan. Dari judul, dasar teori, sampai analisa, kesimpulan itu sudah selesai. Itu kan di pengukuran tahap awal. Nah, kemudian ekstra berikutnya itu kita berikan diferensiasi produk. Contohnya ini. Di yang kiri Mbak, diklik saja. Yang paling kiri ya video. Ini praktek induksi elektromagnetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Mahyudi dari 12 IPA 2 akan membuat. Nah, itu tadi sudah ditampilkan tujuan pembelajaran sampai kesimpulan nanti ada. Ini eksperimen. Jadi saat eksperimen di kelas itu dia juga buat video karena nanti dia mengkomunikasikannya dengan video yang dia cerita. Akhir itu ada kesimpulan juga. Sekian dari saya, semoga video saya bermanfaat dan asal. Nah, kemudian ada kemarin global warming, berarti anak-anak diberi penugasan membuat podcast tentang global warming, percakapan. Karena global warming itu kan banyak teks dan dia survei juga bersama saya Najwa. Nah, dicepatkan Mbak. Jadi dia survei di BMKG, sekolah tempel itu dekat Sungai Kerasak, bagaimana kesehariannya di sungai musim panas ini, bagaimana hubungan dengan pertanian. Untuk memenangkan itu melakukan penanaman kembali hutan yang telah digunduli oleh manusia. Yang lain itu kita membuat poster tentang global warming, pemanasan global atau poster apa saja, tapi yang ngumpulnya bentuknya dia hanya kirim seperti ini Bapak Ibu. Ya, dia kirim ini AR. Dia kirim barcode Bapak Ibu, kirim barcode-nya di Google Drive. Ya. Saya berusaha untuk meminimalisir pakai paper, maka semua penugasan itu paperless. Tetapi ada di beberapa itu mind mappingnya pakai kertas, gitu. Jadi ini dikirim di Google Drive. Kemudian ada juga, Ibu, bolehkah saya taruh di TikTok atau Instagram? Ya, silahkan. Nah, ini AR, ini produk AR, Assembler Edu Augmented Reality, Bapak Ibu. Ini poster, paperless. Augmented Reality itu virtual direalitikan. Mbak, ditayangkan videonya. Ini semua produk dari anak-anak. Ini baru semester 1. Jadi ini di kelas, ya praktek. Ini pakai handphone membuatnya. Tapi ada juga yang pakai studio assembler kalau yang pakai laptop. Kemudian ada tugas lain yang dilakukan anak itu membuat puzzle, tugas TTS. Ini buat tugas TTS, ini juga pakai handphone juga. Itu ada aplikasi di Google Store. Ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita agak males nih ngoreksi, kita buat live worksheet. Nanti anak kirim, angkanya di situ sudah ini ya, ini dashboardnya live worksheet ya, seperti ini. Bapak Ibu harus login dulu. Jadi kalau anak-anak kirim, nanti sudah keluar nilainya. Caranya membuat, silakan Bapak Ibu explore sendiri. Jadi itu diferensiasi produk. Jangan lupa Bapak Ibu, rohnya kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kebutuhan murid. Kebutuhan murid itu apa? Kesiapan awal, readiness, kemudian preferensi atau gaya belajarnya, dan minatnya. Nah, guru tinggal mendiferensiasi pembelajarannya, ya.
konten, proses, lingkungan belajar, dan produk. Contohnya seperti itu. Mbak, sepertinya itu saja Bapak Ibu semua sharing saya.